Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam pengajaran tentang gambar hati manusia. Hati manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa digambarkan dengan hati atau jantung yang berwarna gelap, tetapi sangat dikasihi oleh Tuhan, sehingga jika manusia mau menerima penebusan yang Allah sediakan di dalam Yesus Kristus, maka ia akan menerima hati yang baru seperti ini. Nah, selengkapnya seperti apa, saudara? Hanya ada dua tempat yang akan menanti manusia sesudah ia meninggal, yaitu neraka dan sorga. Keputusan yang manusia buat di dunia selama dia hidup akan menentukan di mana dia akan tinggal sesudah kematian. Ini sangat perlu. Jadi bagaimana manusia bisa sampai kepada salah satu tempat ini? Ini penjelasan selengkapnya. Manusia merupakan kesatuan dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi tiga unsur manusia ini membentuk manusia. Dan Allah bermaksud menguduskan dan menebus manusia seluruhnya, yaitu jiwa, roh, dan tubuhnya. Tak akan bercacat pada waktu Yesus datang kembali. Alkitab memiliki fungsi, saya akan menjelaskan gambar-gambar ini satu persatu. Alkitab memiliki fungsi memberi hikmat kepada manusia ini. Ciri-ciri hikmat yang datang dari Alkitab adalah lemah lembut, murni, damai, peramah, taat, penuh kasih, baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Alkitab menuntun manusia kepada keselamatan oleh iman dan pertobatan kepada Yesus Kristus. Jelaskan sangat jelas di dalam Kisah Rasul. Alkitab juga mampu mengajar manusia. Alkitab mampu menyatakan kesalahan. Alkitab mampu memperbaiki kelakuan yang rusak. Alkitab juga mendidik manusia untuk mengenal kebenaran. Alkitab penyebab lahirnya perbuatan-perbuatan yang baik. Burung merpati ini adalah menggambarkan, melambangkan kehadiran Allah Roh Kudus di bumi ini. Sejak dari awal penciptaan, dikatakan Roh Kudus melayang-layang. Demikian juga ketika Allah mau menciptakan manusia baru, Roh Kudus hadir di muka bumi. Roh Kudus menginsapkan manusia akan dosa, kebenaran yang membebaskan dari penghakiman yang kekal. Roh Kudus juga mengingatkan manusia agar jangan melawan kitab suci. Jangan menentang firman Tuhan. Hati manusia yang berdosa ini digambarkan dengan jantung yang berwarna gelap. Kegelapan ini melambangkan hati yang penuh dengan kejahatan. Hati yang licik. Hati yang suka menentang firman Tuhan. Hati yang keras.
isi dari hati manusia yang gelap, licik, keras, dan suka menentang firman Tuhan adalah pikiran-pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Dan sifat-sifat ini menajiskan setiap orang yang melakukannya. Nah, saya melanjutkan dengan menjelaskan setiap gambar-gambar binatang-binatang yang ada di dalam hati ini. Ini hanya melambangkan, mengilustrasikan jenis-jenis dosa yang ada di dalam hati manusia. Anjing hutan ini atau anjing yang kita lihat adalah menggambarkan sifat yang suka bertengkar, yang suka bersungut-sungut, ya, suka ngomel, ya. Kalau hujan yang ngomel, kalau panas yang ngomel, punya rumah besar yang ngomel, punya rumah kecil yang ngomel, tidak ada yang benar. Ular ini menggambarkan sifat manusia yang suka menipu, suka berbohong, licik. Tuhan jijik melihat penipu. Terkutuklah penipu, kata firman Tuhan. Penipu tidak akan masuk surga. Dan salah satu sifat ular adalah dia mengganti kulit setiap 40 hari satu kali, tetapi tetaplah ular. Sering menggambarkan orang Kristen yang hanya kulit luarnya saja Kristen, tapi perbuatannya bukan Kristen. Sering disebut Kristen ular. Berbeda dengan ulat. Kalau ulat, sekali dia menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu, tidak pernah berbalik lagi menjadi ulat. Demikianlah Allah mau menciptakan kita menjadi manusia baru yang tidak balik lagi kepada kehidupan yang lama. Melalui pengorbanan Kristus itu semua dimungkinkan. Harimau ini adalah menggambarkan sifat yang suka marah, sifat yang dendam, sifat yang pembunuh, sihir. Dan kura-kura ini menggambarkan sifat pemalas. Malas melakukan segala, keras kepala. Orang yang malas akan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian babi ini adalah menggambarkan sifat yang rakus, loba, suka mengacau, suka menimbulkan pertengkaran. Kambing ini adalah menggambarkan sifat yang cabul, suka bersundal, tidak pernah puas dalam kehidupan seksualnya, hiperseks. Dan mereka melakukan, di dalam Alkitab dikatakan ada bangsa Israel melakukan percabulan sehingga tewas 23.000 orang, 11.500 laki-laki dan 11.500 perempuan. Ya, kemudian burung merak ini adalah menggambarkan sifat yang sombong. Allah menentang orang sombong dan kasih itu tidak sombong. Orang yang sombong dikuasai iblis dan akan dibuang ke dalam neraka. Semua sifat-sifat ini dan masih ada sifat-sifat yang lain lagi dipicu dan diberikan inspirasi oleh iblis untuk tetap melakukan sifat-sifat yang rusak ini. Dialah diam di lubuk hati manusia yang terdalam. Disebut oleh Alkitab penguasa kerajaan angkasa. Dia membutakan mata manusia. Dia juga membuat suara hati manusia itu yang disimbolkan oleh bintang ini. Bahwa ini menjadi dia cemas. Dia menjadi ketakutan. Dia menjadi terancam dibuang ke dalam neraka. Ini mata hati juga dibutakan sehingga tidak bisa melihat kebenaran, tidak tahu yang mana yang benar, mana yang salah.
Dengan kondisi manusia yang sedemikian rusak karena dosa, di mana ada roh setan yang berdiam di lubuk hati yang terdalam, di mana dia selalu merancang kejahatan di sana, selalu memerintahkan manusia untuk melakukan dosa. Ada keinginan-keinginan berdosa yang memang sudah ada sejak lahir, sejak dari dalam kandungan. Ini benih-benih tinggal tumbuh saja. Tidak pernah kita mengajari anak-anak kita untuk berdosa, tetapi dia tahu berdosa. Tidak pernah kita mengajari mereka marah, mereka tahu marah sendiri. Ya. Kemudian ada tabiat dosa di dalam Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23 tadi. Sekitar 13 tabiat dosa celaka itu. Kemudian ada kuasa dosa sesuai dengan Roma 7 ayat 14. Ada power dari dosa, ya. Ada itu bagaikan satu dorongan. Jadi keinginan dosa itu bagaikan tali yang menarik manusia dari depan, ya. Dan ada roh setan dari dalam yang mendorong untuk melakukan dosa. Ada power dosa dari belakang yang mendorong manusia untuk melakukan dosa. Dan ada perbuatan-perbuatan dosa yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah menjadi habit manusia. Dan hasil dari semua itu upahnya adalah maut di neraka. Nah, saudaraku, inilah yang disebut manusia lama. Paulus menyebut ini manusia lama, manusia yang hatinya tidak bersunat, manusia yang celaka, manusia anak-anak iblis. Demikian dituliskan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. Manusia yang belum lahir baru. Ujung akhir dari hidup orang yang sepertinya adalah neraka. Dibuang ke dalam lautan api yang bernyala-nyala dengan belerang. Dibuang ke dalam tempat siksaan. Dicampakkan ke tempat yang paling gelap. Namun ini kabar baiknya saudara. Allah mengasihi manusia yang berdosa ini. Dituliskan dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang tanpa kecuali. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana keputusan saudara? Silahkan merenungkan kebenaran ini. Dan saya akan melanjutkan pada bagian yang kedua.